Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan kembali membuat sebuah video yang bertema tentang perbandingan bibit sawit tenera dengan bibit sawit dura. Apakah perbedaan antara sawit tenera dan sawit dura? Kemudian nanti apa yang ada keunggulan sawit tenera dan apa pula kelemahannya? Kemudian apa pula keunggulan sawit dura dan apa pula kelemahan yang terdapat pada sawit dura? Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dan jangan lupa dukung channel ini, tekan like, komen, share, dan subscribe, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita berada pada sawit yang berjenis tenera. Kita review dulu mulai dari batangnya teman-teman. Jadi sawit ini berusia lebih kurang 5 tahun lah teman-teman. Jadi nanti kita akan ambil perbandingan dengan sawit jenis dura yang seumuran dengan tenera ini. Jadi kita bisa bandingkan apa sih perbandingannya, apa sih perbedaannya, apa sih keunggulannya, apa sih kelemahannya. Jadi kita bisa akan review bersama-sama teman-teman. Pertama kita mulai dari batangnya teman-teman. Sawit berjenis tenera ini batangnya condong lebih besar teman-teman. Batangnya besar. Buahnya besar. Keunggulan yang kedua, buahnya besar. Dan buahnya keliling teman-teman. Mari kita perhatikan bersama-sama. Buahnya keliling teman-teman. Sawit tenera. Di samping buahnya keliling teman-teman, buahnya juga berlapis-lapis teman-teman. Coba kita perhatikan. Inilah sawit tenera. Buahnya berlapis-lapis. Sawit berjenis tenera. Ini bunganya teman-teman. Masih kuncup bunganya. Dan ini bunga yang sudah kembang teman-teman. Bunga yang sudah kembang. Di bawah bunga yang sudah kembang tadi teman-teman, ada buah muda teman-teman. Ini dia, buah muda. Selanjutnya ini teman-teman, di bawah buah muda tadi ada buah yang sudah mulai tua, tapi belum bisa dipanen teman-teman. Kemudian di bawah buah tua tadi teman-teman, ada buah yang sudah masak. Ada buah yang sudah bisa dipanen. Jadi kalau kita hitung teman-teman, 1 tingkat, 2 tingkat, 3, 4, 5 tingkat teman-teman. Jadi inilah sawit yang berjenis tenera itu, buahnya banyak, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Itulah keunggulan buah sawit berjenis tenera tersebut. Kemudian keunggulan selanjutnya teman-teman, pada sawit tenera ini adalah kadar minyak yang banyak teman-teman. Kenapa dikatakan kadar minyak yang banyak? Coba kita perhatikan yang ini teman-teman. Dagingnya ini
tebal teman-teman. Dagingnya tebal, cangkangnya kecil. Jadi oleh karena inilah sawit berjenis tenera ini disebut dengan sawit unggul, teman-teman. Kenapa? Karena kadar minyaknya yang begitu banyak, teman. Coba kita perhatikan. Minyaknya, teman-teman. Jadi oleh karena kadar minyaknya yang banyak, disebutlah bahwa sawit berjenis tenera ini adalah sawit bibit unggul, teman-teman. Jadi teman-teman, itulah keunggulan bibit berjenis tenera ini, teman-teman. Jadi kita lanjutkan nanti, apa sih kekurangan dari bibit jenis tenera ini? Mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi kekurangannya teman-teman, pelepah bibit sawit atau pelepah pokok sawit jenis tenera ini condong kecil, teman-teman. Condong kecil pelepahnya. Kenapa kecil, teman-teman? Karena buah yang ditahan oleh pelepah ini tidak begitu besar, teman-teman. Jadi oleh karena itulah pelepah buah sawit jenis tenera ini tidak akan begitu besar seperti sawit-sawit dura, teman-teman. Karena buah sawit jenis tenera ini banyak, berlapis-lapis, tapi kekurangannya, teman-teman, buahnya tidak mau besar. Tidak sebesar sawit berjenis dura, teman-teman. Kekurangan yang kedua, teman-teman, yang terdapat pada jenis sawit tenera ini, buahnya ringan, teman-teman. Kenapa buahnya ringan? Karena ini kulitnya ini tebal, cangkangnya tipis. Oleh karena itulah jenis sawit berjenis tenera ini ringan, condong ringan, teman-teman. Jadi itu dua kekurangan yang terdapat pada sawit berjenis tenera. Jadi buahnya banyak, teman-teman. Buahnya banyak, tapi kecil-kecil. Dan timbangannya pun kurang. Ringan, teman-teman. Inilah jenis sawit tenera itu. Ada kelebihan dan ada pula kekurangannya. Baiklah teman-teman, mari kita review sawit yang kedua. Sebelum kita review, mari kita lihat keliling dulu, teman-teman. Jadi ini adalah jenis sawit yang kedua, teman-teman. Jenis sawit yang berjenis dura. Apakah kelebihan yang terdapat pada sawit dura ini, teman-teman? Mari kita review bersama-sama. Yang pertama kita lihat dari batangnya, teman-teman. Batangnya besar. Kemudian pelepahnya juga cukup besar, teman-teman. Pelepahnya besar, teman-teman. Kenapa besar pelepahnya? Karena buahnya super, teman-teman. Buahnya besar, teman-teman. Pelepahnya besar, teman-teman. Buahnya nih besar, super, teman-teman. Yang ketiga, keunggulan sawit berjenis dura ini buahnya besar.
melebihi besar buah sawit berjenis tenera, teman-teman. Buahnya juga banyak, teman-teman. Keliling buahnya. Coba kita tengok. Buahnya juga keliling. Besar-besar. Super-super. Buahnya keliling, teman-teman. Keunggulan selanjutnya, teman-teman, kelebihan selanjutnya sawit berjenis Dura ini, teman-teman, buahnya berat, teman-teman. Buahnya condong berat. Kenapa berat? Coba kita perhatikan ini. Ini, teman-teman. Dagingnya ini tipis. Tidak setebal sawit jenis tenera. Kemudian cangkangnya ini besar, teman-teman. Cangkangnya besar. Cangkangnya besar. Inilah kenapa sawit berjenis Dura ini condong berat, teman-teman. Timbangannya berat. Jadi, teman-teman, itulah keunggulan atau kelebihan yang terdapat pada sawit berjenis Dura ini, teman-teman. Batangnya besar, pelepahnya besar, buahnya juga besar, teman-teman. Super. Dan timbangannya sawit berjenis Dura ini condong berat, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, kelebihan atau keunggulan sawit berjenis Dura. Nah, sekarang kita masuk kekurangannya, teman-teman. Kelemahannya apa saja? Mari kita review bersama-sama. Kekurangannya, teman-teman, sawit berjenis Dura ini buahnya tidak mau banyak, teman-teman. Buahnya tidak mau banyak. Coba kita tengok keliling, teman-teman. Buahnya tidak banyak, teman-teman. Cuma satu tingkat saja. Ini adalah kekurangan dari sawit berjenis Dura ini, teman-teman. Buahnya tak mau banyak. Satu tingkat aja, teman-teman. Kemudian, teman-teman, kekurangan selanjutnya kadar minyaknya sedikit, teman-teman. Kadar minyaknya sedikit. Kenapa sedikit? Karena cangkang ini lebih besar daripada dagingnya. Oleh karena itulah kadar minyaknya sedikit, teman-teman. Kemudian selanjutnya kekurangannya, teman-teman, harga jualnya, teman-teman. Harga jual buah sawit berjenis tenera lebih mahal dibandingkan harga jual buah sawit berjenis Dura, teman-teman. Kenapa? Karena kadar minyaknya tadi. Kadar minyak jenis tenera lebih banyak daripada kadar minyak berjenis Dura ini, teman-teman. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sawit berjenis Dura. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, jenis sawit tenera itu buahnya banyak, teman-teman. Buahnya banyak, buahnya lebat, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Inilah sawit tenera. Harga jualnya mahal, kadar minyaknya banyak. Kelebihan sawit tenera. Sedangkan kekurangannya, buahnya condong kecil, ringan, teman-teman. Karena buah dagingnya yang tebal dan cangkangnya yang kecil. Jadi buah ini condong ringan, teman-teman. Inilah buah sawit berjenis tenera. Sedangkan sawit berjenis Dura, teman-teman, buahnya banyak, tapi dia tidak mau sebanyak buah berjenis tenera.
Tapi walaupun sedikit teman-teman, buahnya super, buahnya besar. Tapi sayangnya teman-teman, kekurangannya harga jual buahnya murah. Harga jualnya berbeda dengan berjenis tenera. Kenapa? Karena kadar minyak yang sedikit. Kadar minyak sedikit, cangkangnya yang besar. Nah, jadi teman-teman, itulah kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video berkenaan tentang sawit ini teman-teman. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.